Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal adik-adik. Ya, saya Zulham, tepatnya Ahmad Zulham. Saya adalah General Manager Hotel Sibaya International Brastagi. Dan saya juga Ketua IHG Masumut, yaitu Indonesian Hotel General Manager Association untuk wilayah Sumatera Utara, atau lebih tepatnya asosiasi para GM yang ada di Sumatera Utara ini. Ya, salam kenal adik-adik ya. Semoga kalian juga tetap semangat mengikuti kegiatan PSDP tahun 2021, yang mana ini adalah kegiatan rutin setiap tahun pada saat kalian begitu masuk ke kampus Politeknik Pariwisata Medan. Nah, adik-adik, di sini saya akan memaparkan, izinkan saya untuk bisa berbagi sedikit tentang bagaimana asiknya menjadi mahasiswa di perhotelan, yang mana yang kita tahu bahwasanya perhotelan itu adalah satu ruang lingkup yang sangat unik, adik-adik ya, karena memang kita begitu kalian masuk ke dalam ruang lingkup perhotelan, berarti kita masuk ke dalam dunia yang no boundaries, dalam artian tidak ada batasan sama sekali, ya. Di situ asiknya bagaimana kita bisa menjadi mahasiswa perhotelan. Nah, kesempatan ini saya harapin bisa kalian manfaatkan untuk bisa menjadi terbaik, untuk bisa menjadi lulusan-lulusan terbaik nantinya, yang mana dunia ini cukup unik ya. Dunia perhotelan itu cukup menarik dan cukup asik. Nah, apa saja kira-kira yang benefit yang bisa kita dapatkan kalau kita menjadi mahasiswa perhotelan? Saya akan share 10 hal, 10 benefit yang akan kalian nikmatin, yang akan kalian mendapat kelebihannya menjadi anak perhotelan. Sebentar, saya share screen dulu ya. Oke, tema kita kali ini saya akan coba untuk berbagi, seperti yang saya sampaikan tadi, adalah 10 benefit atau 10 kelebihan anak-anak perhotelan dibandingkan dengan anak perkuliahan lain. Ya, adik-adik. Nah, kalian juga harus bangga karena bisa lulus ke dalam salah satu kampus yang di bawah kementerian. Yang mana yang kita tahu bahwasanya ada 6 kampus Politeknik Pariwisata yang di bawah kementerian, dan Politeknik Pariwisata Medan adalah salah satunya. Ya, nah di sini juga saya ingin mengucapkan selamat bergabung, selamat datang, dan selamat kepada kalian semua yang sudah berhasil melewati ujian masuk ke dalam Politeknik Pariwisata Medan. Oke, tanpa memperpanjang waktu, kita langsung masuk saja. Jadi 10 benefit anak perhotelan yang nantinya kalian akan alami. Ya, ini profil saya ya. Nama saya Ahmad Zulham, saya Ketua IHG Masumut. Ya, bekerja di dunia perhotelan akan dipandang orang dengan pekerjaan seperti menyapu, mengepel, membersihkan kamar, bahkan secara kasar disebut sebagai pekerjaan yang tidak ada harga dirinya. Tapi jangan salah adik-adik, ya. Dunia perhotelan sangatlah keren dan menarik. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya dunia perhotelan itu tidak mengenal batas. Ya, dunia perhotelan itu begitu kalian masuk ke dalam dunia perhotelan, itu kalian tidak memiliki batas wilayah lagi. Ya, kesempatan kalian untuk bisa bekerja selain daripada di dalam negeri, kalian juga berkesempatan untuk bisa bekerja di luar negeri. Banyak contoh yang sudah abang-abang ataupun kakak-kakak kelas kalian yang sudah duluan tamat sudah mengalami bahwasanya bagaimana mereka bisa bekerja di luar daripada kampus, ya, di luar daripada wilayah Indonesia. Jadi contohnya seperti kayak masuk ke dalam kapal pesiar ataupun bahkan bekerja di luar daripada Indonesia seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, sebagai contoh adik-adik, mungkin kalian kenal dengan YouTube selebgram ya, selebgram yang namanya Mak Betty ya. Mungkin kalian kenal dengan Mak Betty karena memang beliau cukup famous. Saya sampaikan bahwa saya Mak Betty itu adalah lulusan daripada Politeknik Pariwisata Medan. Ya, beliau adalah kakak kelas kalian. Nah,
Dia bisa seterkenal itu karena memang sebelumnya dia bekerja di Abu Dhabi. Nah, bayangkan beliau bisa sampai ke Abu Dhabi hanya dengan lulus daripada Politeknik Pariwisata Medan. Nah, kalian bisa bayangin bahwasanya dunia yang tanpa batas tadi bisa mendorong kita untuk bisa mencapai batasan-batasan yang mana, melewatin batasan-batasan yang mana anak perkuliahan lain mungkin tidak bisa mengalaminya, ya. Jadi berbanggalah kalian bisa kuliah atau bisa menjadi anak perhotelan. Nah, berikut adalah keuntungan yang kita dapat sebagai anak perhotelan, adik-adik. Yang pertama, kita bisa mendapatkan pekerjaan sebelum kita lulus sekolah bahkan, ya. Saya punya teman-teman yang dulu pada saat kita kuliah itu sebelum mereka tamat, sebelum kita selesai, kita sudah bisa bekerja, adik-adik. Nah, segitu berharganya, segitu kuatnya, segitu powerfulnya skill dan knowledge yang kita terima nantinya, yang kalian terima nantinya untuk bisa diterima di industri, walaupun kalian belum tamat. Ya, jadi anak perhotelan akan memiliki penghasilan sendiri ketika masih dalam menempuh pendidikan sekolah, karena dunia perhotelan tidak mementingkan ijazah. Ya, jadi kalian bisa lihat bahwasanya setiap lulusan perhotelan itu tidak ada titelnya, walaupun nanti kita pakai AMD PAR, ya. Tapi memang titel itu tidak menjadi batasan bagi kita untuk bisa mencapai posisi yang lebih tinggi. Contoh kayak misalnya saya sendiri juga masih lulusan D3 kok adik-adik, ya. Saya sendiri juga masih berstatus AMD PAR, tapi posisi saya sudah mencapai di top level atau sebagai seorang general manager atau pimpinan di dalam pimpinan tertinggi di dalam perhotelan. Jadi tidak harus memiliki ijazah yang tinggi untuk bisa mencapai posisi yang baik, ya adik-adik ya. Dan yang terpenting adalah pekerjaan yang dibebankan mampu dikerjakan dengan baik, ya. Jadi dunia hotel juga mengenal pekerja paruh waktu atau sering disebut dengan casual. Jadi casual itu juga nantinya begitu ada event-event, begitu ada kegiatan-kegiatan di hotel, biasanya kita akan meminta bantuan untuk mahasiswa-mahasiswa untuk bisa membantu event tersebut. Dan itu akan kita bayar sesuai dengan gaji hariannya. Nah, itu benefitnya. Yang pertama, adik-adik. Jadi bisa mendapatkan pekerjaan walaupun kalian belum lulus sekolah. Nah, benefit selanjutnya yang kedua adalah anak perhotelan itu jago bahasa Inggris tanpa kursus, ya. Dan ini memang yang terjadi dengan kita semua. Jadi sebagai bahan informasi kalian, bahwa saya juga lulusan dari Politeknik Pariwisata Medan, ya. Jadi yang saya dapetin kemarin waktu pada saat saya kuliah, kita dipaksa untuk bisa ngerti bahasa Inggris, adik-adik, karena bahasa-bahasa ataupun istilah-istilah yang dipakai di dunia perhotelan itu semuanya menggunakan bahasa Inggris. Jadi mau tidak mau kita dipaksa untuk bisa mengerti bahasa Inggris. Jadi sehingga anak perhotelan akan selalu berkutat dengan bahasa Inggris, baik secara lisan ataupun tulisan, yang akan membuat anak perhotelan terbiasa dengan bahasa Inggris tersebut. Ya, apakah itu peraturan-peraturan, bahkan greeting mengangkat telepon pun harus menggunakan bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris nantinya akan menjadi our second language, adik-adik. Jadi bahasa kedua kita setelah bahasa Indonesia. Jadi segitu kerennya kita segitu kerennya kita menjadi anak perhotelan karena bahasa Inggris tersebut mau tidak mau akan menjadi bagian dari kehidupan kita nantinya. Jadi itu kerennya yang kedua untuk bisa menjadi anak perhotelan. Nah, selanjutnya yang ketiga, anak perhotelan itu jago dalam segala bidang, ya. Karena anak perhotelan itu nantinya akan dipaksa untuk bisa mengerti urusan dapur, mengikuti teknologi yang berkembang, apalagi seperti yang kita tahu bahwasanya dunia industri perhotelan itu dunianya cukup dinamis, adik-adik. Maksudnya dinamis itu bagaimana? Dinamis itu adalah terus berkembang, ya, dengan seiring berjalannya waktu. Nah, teknologi yang kita pakai sekarang di dunia perhotelan itu semuanya sudah touchless, adik-adik. Ya, kita booking kamar juga itu sudah menggunakan aplikasi. Nah, ada beberapa hotel yang sudah menerapkan kuncinya untuk masuk ke kamar itu juga sudah pakai QR code. Jadi bayangin industri perhotelan itu bagaimana mereka mengadopsi teknologi sekarang yang berkembang,
yang kita tahu bahwasanya sekarang sudah kita berada di dalam teknologi industri 4.0 ya, yang mana kita akan mengarah ke 5.0 seiring dengan perkembangannya waktu. Tapi kita adalah industri yang paling cepat mengadopsi perkembangan zaman, apalagi perkembangan teknologi. Ya, sekarang juga sudah berkembang yang namanya digital marketing. Semua bookingan kamar kita sudah menggunakan online travel agent dan lain-lain. Sehingga itu juga nantinya akan membuat membuat anak-anak perhotelan bisa mengerti bidang-bidang yang mana bukan menjadi bidang dasar kita. Jadi kita akan dipaksa untuk bisa mengerti banyak hal, adik-adik. Ya, nah itu juga merupakan satu benefit yang akan kita dapatkan jika kita menjadi anak perhotelan, ya, yang mana yang kita tahu dunia kerja yang begitu fleksibel namun terstandar, anak perhotelan terbiasa nih nantinya akan belajar hal-hal baru, ya, yang berhubungan atau tidak dengan pekerjaannya. Jadi apalagi kalau kita bicara masalah medsos, adik-adik ya. Nah, hotel sekarang cukup memanfaatkan yang namanya penjualan via medsos. Jadi media-media sosial itu seperti kayak Instagram, seperti kayak Facebook, terus juga bahkan TikTok juga kita akan adopsi. Kita sudah adopsi bahkan untuk bisa menjadi salah satu tools hotel untuk bisa menjual produknya, apakah itu makan minum, apakah kamar, dan event-event yang ada di hotel. Kita sudah menyampaikan segala sesuatunya itu menggunakan media sosial yang kita treat, yang kita bina dengan baik, adik-adik. Nah, bayangin kalau misalnya kalian dari sekarang followernya sudah banyak tuh. Nah, jadi nanti kalian juga dengan gampang bisa memasarkan produk yang kalian punya di hotel nantinya untuk bisa menjual ke semua follower-follower kalian. Keren nggak tuh? Ya. Nah, itu yang benefit yang ketiga, adik-adik. Nah, selanjutnya benefit kita untuk bisa menjadi anak perhotelan selanjutnya adalah kalian akan belajar berorganisasi dalam dunia kerja nyata. Nah, saat di bangku sekolah, anak jurusan lainnya hanya diberikan mata pelajaran berorganisasi tanpa melakukan praktek nyatanya. Nah, berbeda dengan apa yang nantinya kalian alamin, adik-adik. Nah, di dalam kampus ataupun di dalam pembelajaran di Politeknik Pariwisata Medan ataupun di kampus kalian nantinya itu, kita akan dibagi menjadi pola pembelajarannya menjadi dua pola pembelajaran. Yang pertama teori, yang kedua praktek, ya. Praktek kerja di dalam kampus sebelum nantinya praktek kerja di industri yang kalian juga akan nanti alamin selama 6 bulan keluar dari kampus masuk ke industri ataupun ke hotel langsung terjun. Nah, di dalam kampus pun nanti kalian akan diajarin untuk bisa berorganisasi langsung, untuk bisa mengetahui jalur komando ataupun line of command, ya, ataupun untuk bisa bagaimana berkomunikasi dengan supervisor kalian, bagaimana bisa berkomunikasi dengan manajer departemen, yang mana itu nanti akan disimulasikan pada saat kalian praktek kerja di dalam kampus. Ya, jadi praktek yang kalian akan alami nantinya untuk yang di level basic itu akan menjadi rank and file, adik-adik. Kalian akan menjadi bagaimana bisa menjadi seorang rank and file yang baik. Nah, begitu masuk ke tingkat kedua nantinya, ke tahun kedua kalian di kampus, kalian akan berpraktek sebagai seorang supervisor. Ya, nah, dan seterusnya di tahun ketiga kalian akan berpraktek menjadi bagaimana menjadi seorang manajer yang baik. Nah, bayangin tuh. Jadi dalam tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, kalian akan diajarkan bagaimana bisa berorganisasi mulai dari kampus yang mana nantinya pembelajaran itu akan kalian bawa langsung ke dunia kerja pada saat kalian tamat nantinya. Yang mana ini cukup keren, adik-adik. Karena anak perhotelan nantinya akan terbiasa dengan tata cara berorganisasi yang baik. Ya, karena di dalam kampus pun kita sudah diajarin untuk bisa menjadi berorganisasi dalam satu ruang lingkup manajemen, ya. Apakah itu di tahun pertama, di tahun kedua, dan di tahun ketiga. Nah, itu kerennya, adik-adik, ya. Nah, sekarang di poin selanjutnya adalah kalian juga nantinya akan mempunyai sikap tanggung jawab yang akan terbentuk, adik-adik. Nah, dengan terbiasanya anak perhotelan bekerja dan belajar sejak sekolah, maka anak perhotelan akan terbiasa dengan tanggung jawab. Karena kita nanti akan memberikan kalian tanggung jawab untuk di setiap shift, di setiap departemen ataupun di setiap section,
yang kalian incas di situ untuk bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dengan tolak ukur yang sudah kita tentukan. Nah, jadinya dengan sendirinya kalian juga nanti akan mempelajarin bagaimana menyiapkan suatu pekerjaan dengan rasa tanggung jawab penuh. Ya, nah itu akan terbawa nantinya pada saat kalian masuk ke dalam dunia industri, rasa tanggung jawab tadi akan terbentuk pada saat kalian di kampus dan kalian bisa manfaatkan rasa tanggung jawab tadi untuk bisa menyelesaikan pekerjaan sebaik mungkin ke dalam dunia industri pada saat kalian tamat. Nah, jadi ada sedikit perbedaan nantinya. Kalian akan rasakan adik-adik, karena saya sudah rasakan. Perbedaan antara bagaimana kita sebagai seorang lulusan dari Politeknik Pariwisata Medan ataupun lulusan atau kita sebagai anak perhotelan dengan yang bukan dari perhotelan nanti akan beda. Kalian akan lihat perbedaan antara sikap tanggung jawab yang mereka tampilkan dengan yang kita tampilkan. Karena memang kita akan diasah terus rasa tanggung jawab ini di dalam kampus sehingga kita akan menjadi seorang karyawan yang penuh dengan tanggung jawab atas pekerjaan yang sudah dibebankan untuk kita, ya. Dan anak perhotelan akan selalu berusaha menyeimbangkan pendidikan dan karir dengan meningkatkan sikap tanggung jawab tadi. Jadi itu keren yang kelima adik-adik. Oke. Nah, selanjutnya yang keenam adalah anak-anak perhotelan ini tidak pelit ilmu, ya. Sikap tanggung jawab juga pasti akan terbentuk. Ya, ya. Jadi seperti yang kita tahu bahwasanya dunia perhotelan seperti yang saya sampaikan tadi terus berkembang seiring dengan modernisasi zaman. Para pekerja hotel akan meningkatkan pengetahuan yang dimilikinya, adik-adik. Ya, kita akan terus keep on learning, keep on developing dengan keep on enhancing our skill and knowledge, adik-adik. Nah, kerennya adalah kita tidak pelit dengan ilmu. Ya, para senior akan mengajarkan pengetahuannya kepada para juniornya. Bahkan juniornya sendiri pun akan mengajarkan pengetahuan yang dimilikinya dengan seniornya sehingga anak perhotelan pengetahuannya akan terus berkembang dengan sendirinya. Jadi ekosistemnya seperti itu adik-adik. Jadi walaupun kalian berada di junior level dengan tata cara yang benar, sampaikan pengetahuan update tentang perkembangan tadi ke seniornya, yakinlah kalian bahwasanya dengan cara yang benar, senior tadi juga akan mengadopsi masukan-masukan yang kalian berikan seiring dengan perkembangan zaman tadi. Jadi bayangin sendiri, ekosistem tadi akan tercipta, bahwasanya mungkin ada yang kita tidak tahu nih, para senior ini tidak tahu nih. Contoh bagaimana untuk bisa medsos dengan efektif dan efisien sehingga itu bisa menjangkau lebih luas. Bagaimana kita menggunakan Facebook Ads, bagaimana kita menggunakan Instagram Ads, ya sehingga itu bisa mempenetrasi ke dalam target market yang kita tuju. Mungkin pengetahuan itu kita dapat dari junior level, yang mana mereka kesehariannya itu menggunakan metode-metode tersebut untuk bisa meningkatkan followernya. Ya, jadi itu bisa kita adopsi menjadi suatu pengetahuan baru untuk bisa mengembangkan metode penjualan. Nah, itu contohnya adik-adik. Jadi tidak tertutup kemungkinan bahwa saya di junior level pun bisa memberikan pengetahuan tambahan ke senior level. Jadi itu kerennya. Kita tidak pernah membatasi diri bahwa I'm your superior, saya lebih senior, saya lebih tahu. Nah, itu tidak tercipta di dalam ruang lingkup di perhotelan. Jadi kita selalu terbuka dengan perkembangan baru dan kalian sebagai junior juga bisa menyampaikan perkembangan tersebut sehingga kita bisa terus berkembang. Ya, keren nggak tuh? Ya, adik-adik ya. Nah, poin selanjutnya adalah kreativitas kalian akan terbentuk. Ya, dunia perhotelan yang fleksibel akan membuat anak perhotelan mengembangkan kemampuan individu yang dimilikinya dengan maksimal. Ya, sadar atau tidak, anak perhotelan akan tumbuh menjadi seorang dengan kreativitas diri yang begitu luar biasa, terutama departemen F&B. Ya, yang mana yang kita tahu bahwasanya F&B itu tidak terbatas untuk bisa mengembangkan kreativitas. Karena produk-produk yang mereka keluarkan itu bisa setiap hari mengalami perubahan ataupun bisa setiap hari sekreatif mungkin dikeluarkan produknya. Berbeda dengan kamar. Karena kalau misalnya produk kamar
kita akan lebih kreatif untuk bisa mengatur pemasarannya, mengatur promo-promonya. Tapi kalau F&B, apakah itu di beverage, apakah itu di food, ya, itu bisa dengan semaksimal mungkin, sekreatif mungkin mengkreasikan, ya, produk-produk yang akan dikeluarkan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, jadinya itu akan mengasah kreativitas kita terus untuk terus berkembang, terus developing, terus gali perkembangan-perkembangan yang ada sehingga produk yang dikeluarkan sesuai dengan apa yang diminta atau apa yang ada di pasar. Ya, contoh, kita dulu nggak kenal yang namanya Dolgano, adik-adik. Ya, kita dulu nggak kenal dengan yang namanya Tanger, let's say, ya. Kita tahunya cuman itu adalah kopi plus susu, ya, ataupun kita tidak membuat minuman sekreatif anak-anak sekarang. Nah, itu tadi. Jadi informasi ataupun perkembangan zaman tadi, walaupun kalian di junior level, kan bisa sampaikan ke senior level, sehingga perkembangan apa yang sekarang menjadi tren itu bisa kita terus adopsi, sehingga produk-produknya tetap up to date dan kreatif kalian terus terasa dengan baik, ya. Nah, selanjutnya adalah kalian juga nantinya akan memiliki kemampuan, atau anak-anak perhotelan ini nantinya akan memiliki kemampuan untuk bisa memanage waktu yang tepat, ya. Karena apa? Karena nanti kita akan terbiasa untuk bisa berkejaran dengan waktu ketika menekunin sekolah dengan bekerja. Ya, anak perhotelan akan selalu membagi waktunya seefisien mungkin. Ya, saat bekerja pun anak perhotelan akan belajar time management yang baik sehingga pekerjaannya akan selesai tepat waktu. Nah, kenapa ini time management penting? Karena shift di setiap hotel itu berbeda-beda, adik-adik. Ya, misalnya kalian hari ini tuh masuk pagi, ya, masuk pagi itu dari jam 7, bisa nanti selesainya di jam 3. Tapi besoknya kalian masuk sore, shift sore. Shift sore itu kita biasanya masuk di jam 3 sore, pulangnya di jam 11 malam. Atau bagi yang laki-laki juga ada night shift. Night shift itu dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Jadi can you imagine, biasanya kita dari hari ini masuk pagi, besok masuk sore, besok yang masuk pagi, itu akan memaksa anak-anak perhotelan untuk bisa manage waktunya dengan baik. Ya, jadi dia akan mengatur waktunya. Oh, besok saya harus masuk pagi nih, sehingga malam ini saya harus tidur lebih cepat. Ya, nah tapi besoknya, wah, setelah shift pagi saya besoknya shift malam. Berarti saya punya spare waktu untuk bisa bersosialisasi dengan teman-teman. Nah, itu time management yang paling simple. Contohnya untuk bisa yang kalian alami nanti, adik-adik, sebagai gambaran, ya. Jadi sehingga time management kalian juga dengan sendirinya kalian akan melatih untuk bisa mengatur waktu dengan baik, untuk bisa mengalokasikan waktu yang kalian punya, sehingga tanggung jawab pekerjaan yang kalian nantinya akan hadapin itu bisa terselesaikan dengan baik. Keren kan? Nah, yang selanjutnya selalu stylish. Ini yang paling asik, adik-adik. Ya, anak perhotelan akan dituntut untuk bisa menampilkan grooming yang terbaik. Ya, tidak ada jenggot, tidak ada kumis, ya, jambangnya juga well trim, ya. Jadi sehingga entah sadar atau tidak, dalam kehidupan sehari-hari akan selalu menampilkan grooming yang terbaik dan selalu tampak stylish dengan gaya kalian masing-masing. Ya, ini yang menjadi perbedaan antara anak perhotelan dengan yang non anak perhotelan. Jadi kita bisa lihat langsung setiap hari dia akan selalu tampil rapi, tampil prima, dan yang paling penting adalah menarik, ya. Jadi kita akan selalu tampil menarik dan terbiasa dengan itu. Jadi karena memang nantinya kalian akan menghadapi sewaktu kuliah di kampus, kalian akan menghadapi bahwasanya segala sesuatunya itu akan dipantau. Kerapian grooming kalian itu akan dipantau, kuku juga akan dicek, kumis, jenggot, dan jambang juga akan dicek, rambut juga tidak boleh gondrong, ya. Jadi itu setelah 3 tahun atau setelah 4 tahun di dalam kampus, nantinya akan terbiasa. Kalian akan terbiasa untuk selalu tampil rapi, selalu tampil menarik, dan selalu tampil terbaik. Ya, pakai parfum, terus pakai deodoran, itu juga merupakan satu hal yang nantinya kalian akan terbiasa. Nah, itu yang membedakan
tampilan yang dilihat untuk anak perhotelan dengan yang non perhotelan. Jadi kalian akan tampil cantik, tampil ganteng setiap saat, ya. Jadi sehingga kondisi prima kita akan selalu terjaga, adik-adik. Ya, keren kan? Nah, poin selanjutnya yang ke-10 dan yang terakhir, adik-adik. Ramah dan mudah bergaul. Ini yang menjadi perbedaan kalian anak perhotelan dengan yang non perhotelan. Ya, kalian juga nanti akan terbiasa untuk bisa menampilkan sikap ramah dan murah senyum terhadap tamu dan teman. Ya, nah tanpa disadari nanti itu akan menjadi basic persona kita. Ya, itu akan menjadi kepribadian kita tanpa disadari. Kita nantinya tanpa sadar akan selalu menampilkan sikap ramah ke setiap orang, hormat kepada yang lebih tua, murah senyum, karena memang itu di awal kita terus dibentuk selama 3 tahun di dalam kampus. Jadi sehingga itu nanti akan menjadi perbedaan anak perhotelan dengan orang lain yang non perhotelan. Dan sikap tersebut secara tidak langsung mempengaruhi sikap kita bergaul, ya, baik dengan teman, baik dengan orang tua, baik dengan ruang lingkup kalian, ya, yang mana itu akan menjadi pembeda kita dengan yang lain. Jadi boleh dibilang bahwasanya wah anak hotel kok ramah-ramah ya, karena memang kita dituntut untuk itu, adik-adik. Ya, apalagi nanti begitu masuk ke industri, kita juga nanti harus dipaksa untuk bisa terus tersenyum. Tapi dengan 3 tahun atau 4 tahun di dalam kampus yang kita dipaksa untuk menampilkan greeting terbaik kita setiap saat bertemu orang, nantinya itu akan menjadi persona kita. Mana itu akan menjadi kepribadian kita yang akan dinilai orang, wah ini anak ramah. Wah, ini anak murah senyum. Wah, dia kepribadiannya menyenangkan. Wah, dia tidak toksik orangnya. Nah, itu akan menjadi plus poin kita terhadap ruang lingkup kita dan terhadap ruang pekerjaan kita nantinya. Jadi, kita juga akan memiliki sikap ramah dan mudah bergaul, adik-adik. Ya, nah, dari 10 poin itu, itulah kerennya kita menjadi anak perhotelan. Ya, sekali lagi, selamat buat kalian yang sudah lulus di dalam kampus Politeknik Pariwisata Medan dan jadikan 3 tahun atau 4 tahun ini sebagai tempat kalian ataupun sebagai waktu kalian untuk bisa mengembangkan diri kalian semaksimal mungkin. Yakinlah bahwasanya apa yang kalian pelajari nantinya itu akan memberikan dampak yang sangat baik pada saat kalian lulus kuliah nanti. Untuk bisa masuk ke dalam industri, untuk bisa bersosialisasi ke dalam lingkungan kalian, segala sesuatunya itu akan menjadi lebih menarik, adik-adik. Ya, kita akan jauh lebih menarik, lebih cantik, lebih ganteng, lebih diterima teman. Kenapa? Karena memang kita dididik untuk bisa menjadi ramah, menjadi murah senyum dan mudah bergaul ke sesama teman. Ya, begitulah keuntungan apabila belajar di dunia perhotelan, adik-adik. Jadi keep positive and always smile for your days. Ya, tetap semangat mengikuti PSDP-nya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.